Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama kita beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita tinggalkan setiap rutinitas kita pagi hari ini. Kita fokus hanya masuk dalam hadirat Tuhan, menghampiri tahta kudusnya, memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Makasih Bapa, sebab betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kau pencipta langit bumi serta segala isi. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Aku selami pikiranmu, tak terukur
hanya Engkau Allah di hidupku. Ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah yang Kau beri buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami.
Allah yang tak terbatas kuasanya dengan apapun juga. Pagi hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh segenap kehidupan kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan lawat bekerja di tengah kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri, terima kasih buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Wow, shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pasti bisa dilewati. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti Pasti bisa bisa. dilewati, amin. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah bulan Oktober nih. Sebentar lagi November, Desember, tahun baru 2026. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang kau diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga. Kita siap untuk menerima sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Engkau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Biar sukacita surga nyata dalam kehidupan kita, amin. Mari kembali bersama kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Selama banyak dari kita yang percaya bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, boleh melambaikan tangannya. Wow, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kembali bertepuk tangan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Dengan imanmu pagi hari dikatakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sungguh kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah umat-umat yang diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Boleh tepuk tangan di atas kepala pagi hari ini. Alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum duduk bilang jangan mau diberkati pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah dapat amplop persembahan Natal bisa mengisi amplop persembahan Natal, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang akan mengolahnya Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ada sampai detik ini itu hanya karena Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, yang memampukan kita melewati hari demi hari. Firman yang akan menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa aku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, berikan hidupku. Kau bawaku lebih berat denganmu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Ku mau memuji-Mu selalu. Takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada pada pagi ini itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan mempelajari tentang kasih Allah. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini terus mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Bahwa Allah begitu mengasihi isi dunia ini. Nah, terkait dengan ayat ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita akan kembali pelajari. Yang pertama namanya reminding. Apa yang harus kita ingat dari kasih Allah? Apa yang harus kita ingat dari kasih Allah? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu kasih Allah tanpa syarat.
Kasih dari Allah yang kita sebut dengan kasih agape. Itu adalah kasih Allah tanpa syarat. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kalau manusia memiliki kasih, seringkali kita bersyarat Bapak Ibu. Ya. Ada syarat-syarat yang kita minta. Tapi bersyukurlah pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kasih yang tanpa syarat kepada kita. Ya, tanpa pamrih. Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar lagu Sangat Besar Anugerahmu, Amazing Grace. Lagu ini ditulis di latar belakangnya dari seorang yang merasa hidupnya penuh dengan dosa. Satu kali orang ini ada di sebuah kapal menuju ke satu kota. Tiba-tiba dalam perjalanannya Bapak Ibu datang badai. Badai mengombang-ambingkan kapal ini. Mereka sudah sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk supaya kapal ini bisa dalam keadaan stabil dan tidak tenggelam. Menurut ya anak atau awak kapal, bahwa kapal ini pasti tenggelam. Ini kali pasti tenggelam karena badai begitu kuat menerpa saat itu. Lalu ada seorang, dia turun ke bawah dalam keadaan diombang-ambingkan. Dia hanya berkata begini, Tuhan tolong saya. God help us. God help me. Tuhan tolong saya. Setelah dia menaikkan doa dengan kata-kata yang sederhana itu, tidak lama kemudian tiba-tiba badai itu reda. Akhirnya kapal itu bisa mendarat dengan selamat. Orang ini lalu dia menyadari dan dia berpikir gini, kok Tuhan mau ya dengar doa saya? Saya kan orang berdosa. Saya orang yang sebenarnya gak patut dan harusnya mati. Tapi ketika saya berkata demikian, Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkan doa saya. Kemudian terciptalah lagu yang mengatakan sangat besar anugerahnya. Bapak Ibu Tuhan, kita diingatkan kembali hari ini, kasih Allah itu tanpa syarat. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dari kasih Allah? Kasihnya itu mengampuni kita, Bapak Ibu. Yohanes 8:11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, ayat ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ketangkap berzina. Adat istiadat orang Yahudi, kalau wanita ketahuan tertangkap berzina, dia harus dirajam sampai mati oleh batu. Itu hukumnya. Lalu wanita dibawa kepada Yesus. Dibawa kepada Yesus. Mereka berkata, ini orang ketangkap basah, berbuat zina. Maka tradisi orang Yahudi dia harus dirajam oleh batu sampai mati. Lalu Yesus membungkuk, Alkitab mencatat dan menulis kata-kata, siapa yang di sini tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama lempar batu kepada wanita itu. Ketika orang banyak melihat tulisan itu, satu persatu meninggalkan wanita ini. Lalu Yesus juga berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Bapak Ibu Tuhan,
kasihnya itu mengampuni kita. Tapi bukan berarti kita tidak hidup di dalam pertobatan. Orang Kristen harus hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu, kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dari pelanggaran kita, dari kelalaian kita. Kadangkala ibu bapak saudara yang Tuhan, karena Yesus mengampuni kita, kadangkala kita lupa. Tidak mau hidup dalam pertobatan kita kepada Dia. Kadangkala kita menggunakan ayat ini Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu bahasa Inggris Bapak itu ya. 1 itu JN itu John. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini mengatakan ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, maka janji ayat ini digenapi. Alkitab berkata, maka Ia setia dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kadangkala ada orang yang menyia-nyiakan pengampunan yang Yesus berikan. Bagaimana caranya? Masih hidup dalam dosa, tidak hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu Tuhan, hari kita diingatkan tentang kasih Allah yang pertama, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengampuni kita. Bapak Ibu, teruslah hidup kita dalam pertobatan. Kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dari kelalaian yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita ingat dari kasih Allah? Yang ketiga, kasih-Nya menjadikan kita baru. Reminding, kasih-Nya menjadikan kita baru. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemulihan terbesar kasih Allah adalah memperbaharui dan memulihkan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, pemulihan terbesar kasih Allah adalah memperbarui dan memulihkan kita dari, atau memulihkan diri kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau bukan kasih Allah, kita tidak akan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kalau bukan kasih Allah, hidup kita ini gak dipulihkan. Dipulihkan Bapak Ibu. Dipulihkan. Sehingga kita bisa kembali hidup di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ingatlah kembali bahwa hari ini kita ini adalah orang-orang yang telah mengalami pemulihan Tuhan. Orang-orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kemudian yang kedua namanya repeating. Mengapa kita harus mengulang kembali? Tadi mengapa kita harus ingat akan kasih Allah? Apa yang harus kita ingat kasih Allah? Repeating di sini artinya kita diajak untuk melakukan, mengulang kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mengulang kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengulang kembali melakukan kasih Allah tersebut? Jawabannya karena setiap manusia membutuhkan kasih yang sejati. Bapak Ibu, kita ini manusia membutuhkan kasih yang sejati. Setelah kita mendapatkan kasih Allah, maka kita harus Bapak Ibu kembali ingat kasih Allah. Ya. Dan kasih yang sejati itu kita bisa dapat
dalam hidup kita. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, ini ayat ini konteksnya tentang apa? Tentang akhir zaman. Dikatakan nanti menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, kasih karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini jadi orang Kristen yang kasihnya semakin dingin, Bapak Ibu. Jangan semakin dingin. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Bapak Ibu Tuhan, bagaimana dengan kasih kita hari-hari ini kepada Tuhan? Makin dingin atau sebaliknya? Kalau makin dingin Bapak Ibu, kita udah gak ada gairah. Gairah untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Baik mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi sesama. Udah dingin kasihnya Bapak Ibu. Udah gak ada gairah. Tidak ada kerinduan untuk mau hidup di dalam kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama manusia. Ada seorang di Amerika yang bernama Abraham Maslow pernah berkata bahwa manusia itu membutuhkan kasih. Karena kasih adalah kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk dikasih atau dicintai. Bapak Ibu, manusia ini membutuhkan kasih. Karena kasih adalah kebutuhan yang mutlak manusia. Bukankah kita ingin dikasihi atau dicintai? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita sering merasakan, aduh kok kenapa ya anak saya kok kelihatannya gak mengasihi saya. Kenapa ya kok kayaknya suami saya gak begitu mengasihi saya. Kenapa ya kok istri saya kok gak begitu mengasihi saya. Kenapa Bapak Ibu sering timbul demikian? Karena memang manusia itu membutuhkan yang namanya kasih. Kebutuhan untuk dikasihi atau dicintai. Nah untuk itu Bapak Ibu Tuhan, kalau kita menyadari kita membutuhkan kasih, jangan biarkan kasih kita ini menjadi dingin Bapak Ibu. Jangan kasih kita ini menjadi dingin. Tapi biarlah kasih kita boleh terus Bapak Ibu kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu namanya revealing. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah. Nah sekarang tadi kita diingatkan Bapak Ibu, apa yang harus kita ingat dari kasih Allah. Yang kedua, mengapa kita harus mengulang kembali kasih itu. Sekarang yang ketiga, bagaimana kita menyatakan kasih Allah. Yang pertama, hidup saling mengasihi. Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa jika kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah? Kita harus hidup saling mengasihi. Saling mengasihi Bapak Ibu. Kita mau tidak mau, Alkitab mengajarkan di mana kita harus bisa hidup saling mengasihi dalam hidup ini. Ini satu hukum yang luar biasa Bapak Ibu.
Tidak ada ajaran yang sedemikian rupa, ya, di mana kita hidup bisa saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa hidup saling mengasihi, bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun kita mungkin bukan keluarga, latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari status sosial yang berbeda, tapi kalau kita bisa hidup saling mengasihi Bapak Ibu, itulah yang Tuhan inginkan. Karena Alkitab berkata, dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah muridnya Tuhan. Kalau kita hidup saling mengasihi. Bapak Tuhan, yang kedua, hidup saling mempedulikan. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Diajar untuk hidup saling peduli. Bapak Ibu, saya rasa hidup kita akan jadi indah kalau kita ini ada kepedulian, Bapak Ibu. Kepedulian dengan saudara seiman, kepedulian di tengah-tengah masyarakat kita tinggal, kita peduli. Enggak masa bodoh, Bapak Ibu, enggak cuek, tapi ada kepedulian satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya itu bisa kita lakukan kalau kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan sesama hari-hari ini? Saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana kasih kita kepada Allah dan sesama hari-hari ini? Kalau kita bilang kita mengasihi, kita buktikan Bapak Ibu. Kita buktikan kita mengasihi Allah. Kita buktikan kita mengasihi, bisa mengasihi sesama. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita buktikan, kita nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemarin tidak kebetulan saya diajak ketemu dengan seorang misionari dari China, Bapak Ibu. Dari Cina. Ya, jadi kita ngomong pakai penterjemah. Cuman yang membuat saya nggak enak adalah muka saya muka Cina tapi nggak bisa ngomong Cina, Bapak Ibu. Dia ngomong, waduh mukanya Cina tapi dia ngomong Cina. Saya bilang, wow pucet tahu, nggak tahu, dia ketawa Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kisahnya begini Bapak Ibu. Dia dulu ada seorang pengusaha, latar belakangnya dia seorang arsitek bangunan. Dia punya properti. Entah bagaimana dia mengalami kasih Tuhan. Lalu dia jual propertinya Bapak Ibu. Dia mulai melayani jadi tenaga misionari. Bapak Ibu, dan uniknya dia kok digerakkan untuk ke Indonesia Bapak Ibu. Ke Indonesia. Lalu dia sudah ada 4 tahun di Indonesia. 2 tahun dia baru melakukan yang pertama, dia bikin sekolah kerjasama dengan Inggris, Bapak Ibu. Sekolah internasional, baik untuk SD, SMA maupun SMA. Kelas internasional. Ya, dia bilang ada berapa negara yang sudah ikut belajar. Kemudian dia bikin sekolah Alkitab, pelatihan
1 tahun pertama, kemudian diutus supaya mau jadi tenaga misi, Bapak Ibu. Kemarin diperkenalkan ada dari kelompok orang-orang China, ada orang dari Nepal, dari India, ada dari Nigeria, ya, ada dari Malaysia. Bapak Ibu. Waktu kami ngobrol, kemudian terbersit di hati saya. Kenapa ya kok dia punya properti di Cina, dia jual dan dia mau jadi misionari. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu karena ada kasih, Bapak Ibu. Dia lakukan itu karena dia mengasihi. Dia mengasihi Tuhan, tapi dia juga mengasihi sesama. Kasih itu mendorong orang tuh berbuat sesuatu di dalam hidup ini. Kasih. Bapak Ibu, kalau kita punya kasih, ada kasih Allah dalam hidup kita, kita akan berbuat apa saja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan melakukan apa saja. Dasarnya kasih. Kenapa Bapak mau melayani Tuhan? Karena saya mengasihi Tuhan, ingin belajar membalas kasih Tuhan. Kenapa Bapak setia beribadah kepada Tuhan? Karena saya belajar mengasihi Tuhan. Kenapa saya memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena saya belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada rasa kekhawatiran. Seperti yang tadi ditulis dalam Injil Matius. Matius pasal 24 Bapak Ibu tadi. Dikatakan sebagai berikut. Ya, bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Berarti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada orang banyak yang durhaka. Durhaka sama orang tua, gak mau hormati orang tua. Ya. Bahkan yang lebih parah bisa durhaka sama Tuhan. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kasihnya menjadi dingin. Coba hari ini Bapak Ibu kita koreksi diri kita. Apakah kasih kita ini sama Allah semakin mengasihi dia apa semakin dingin? Bapak dikasih dalam Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya dari mimbar ini ingatkan. Teruslah hidup di dalam kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasih kepada sesama. Bapak Ibu. Karena kasih itu akan mendorong kita, membuat kita bisa bergairah. Bahkan 1 Korintus 13 berkata, kamu bisa bernubuat, kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kamu gak punya kasih, 0, kosong. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi sama, ada sesuatu yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, ini kata-kata jadi terngiang-ngiang dalam hidup saya. Sampai hari ini masih terngiang-ngiang. Gara-gara kemarin tuh kita bikin one night gathering. Hidup kita cuma 1 kali. Kita hidup cuma sekali, Bapak Ibu. Kalau udah mati, ceritanya habis. Mumpung masih hidup, jaga kasih kita. Kasih kita kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdiri. Kasih dari surga mengalir di tempat ini. Ini lagu lama Bapak Ibu.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini kembali. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan hari ini? Sambil nyanyi lagu ini, Bapak Ibu bisa angkat tangan kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi, kami datang di hadapan-Mu. Kasih, kami sudah mendengar firman. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kasih kami mulai dingin, mulai hambar, mulai tawar. Ampuni Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami kembali memiliki kasih yang mula-mula kepada bakar hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bakar hati kami dengan kasih dari tempat yang maha tinggi. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan, hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan diangkat Tuhan. Engkau lihat segala keadaan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari ini dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami, jamah kami Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kami kemenangan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami jalan keluar dari Tuhan. Roh Kudus tolong, biar kasih-Mu terus, kasih-Mu terus mengingatkan kami untuk kami berbuat sesuatu selama kami hidup di dunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kasih dari, hamba berdoa buat seluruh jemaat ini Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia sama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk yang sakit, biar kuasa bilur-Mu terus menyembuhkan Pak Beben. Kuasa bilur terus menyembuhkan adik Yosean. Kuasa bilur terus memulihkan Ibu Budiman. Kuasa bilur-Mu terus menyembuhkan Ibu Sumi Tuhan. Kuasa bilur terus menyembuhkan setiap jemaat yang sakit, yang kami disebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Mereka milik-Mu, umat tebusan.
Kami mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kau berkati terus pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati setiap kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI, berkati Polri. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir Terima kasih buat firman yang kau berikan pagi hari ini kepada kami Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami bisa saling mengasihi Tuhan sama kami dan mengasihi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih yang begitu besar yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang masih memberikan persembahan untuk Natal bisa masukkan dalam kotak persembahan, dan setelah memberikan persembahan Bapak Ibu bisa memberikan taburan iman yang ada di depan. Baik, selamat memberi dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan melalui media. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah glamor golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 23 Oktober 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul setengah 7 malam di Ruko Graha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah Youth Pet Walker hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini.
Ibadah raya pada hari Minggu 26 Oktober 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan acara wisuda untuk setiap anak-anak yang telah menyelesaikan kelas OCC pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 11 pagi. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 15 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh 372 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkannya dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mohon bersabar sejenak untuk pengumuman tambahan. Bapak Ibu, dalam rangka persiapan ibadah dan perayaan Natal 2025, berikut kami sampaikan kebutuhan dana Natal 2025 sebagai berikut. Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan. Ini ada yang di atas itu perbandingan antara biaya Natal di tahun 2024 dan tahun 2025. Di tahun 2024 pengeluaran dana kita untuk budget Natal 24 dan 25 sebesar Rp180.500.000. Waktu itu kita di Sentral Tomang. Kali ini pembiayaannya karena kita lakukan di dalam tempat kita sendiri, maka dari itu dana yang dibutuhkan Rp122 juta. Pemasukannya Rp1.685.000. Ini dari penjualan makanan dan amplop persembahan Natal yang Bapak Ibu isi di setiap hari Minggu. Jadi dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp120.315.000. Dan janji iman dari panitia Natal, janji imannya sebesar Rp9.850.000. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati Natal kita dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal atau melakukan transfer ke rekening kegiatan khusus gereja di rekening BCA dengan nomor 5260337647 atas nama Kiki Cahyadi. Bukti transfer dapat dikirimkan ke WA Sekretariat atau Bendahara Gereja Ibu Insinyur Anggia Wijoyo. Ya, lalu di depan masih disediakan buku kesaksian. Bapak Ibu masih disediakan buku kesaksian dari Pendeta Inenga Natania berjuang melawan DMD dengan harga minimal Rp20.000. Ya Bapak Ibu, ini dapat dibeli. Di depan masih ada. Terus yang terakhir, Bapak Ibu yang rindu ke Holy Land, Bapak Ibu yang mau ke Holy Land, ya ke Holy Land, di bulan Maret 2026 ada kegiatan Holy Land Tour yang akan didampingi oleh Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu dapat mengambil brosurnya di depan. Bapak Ibu ini brosurnya. Terus ada di belakangnya ada syarat dan ketentuan dan highlight route-nya ada juga dalam sini. Jadi Bapak Ibu yang mau nih ke Holy Land boleh ya cepat-cepat mendaftar dan menabung. Baik, itu saja pengumuman tambahannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang maha kuasa. Seperti
segala raja. Engkau gunung batu keselamatan kami, Engkau kota benteng kami, Engkau perlindungan kami, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ke depan pun kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Yesus, berjalanlah terus di depan kami supaya kami mengikut arahan-Mu. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami mendahului Engkau ya Bapa, sehingga kami kehilangan arah. Tapi Tuhan, kami percaya oleh karena kasih-Mu, Engkau mengembalikan kami pada posisi yang seharusnya kami berada sebagai anak-anak kerajaan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Engkau diberkati dimanapun engkau berada. Engkau diberkati dalam usahamu. Engkau diberkati dalam keluargamu. Engkau diberkati dengan apapun yang engkau lakukan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all.